Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang hasil penelitian kita, izinkan kita memperkenalkan diri. Saya Muhammad Abimanyu Hidayatullah Purnomo dari absen 21. Saya Salsabila Farisunanda, absen 28. Saya Silvi Faradila Hanafi, absen 31. Saya Taniata Sebekti, absen 32. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari ekskresi. Apa sih ekskresi itu? Jadi, ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme atau zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dari organisme hidup. Zat-zat ini dihasilkan oleh aktivitas metabolisme sel dan dapat bersifat toksik jika tidak dikeluarkan. Di video kali ini, kita akan menjelaskan dua proses ekskresi, yaitu proses ekskresi pada ginjal, dan yang kedua adalah proses ekskresi pada kulit. Kulit adalah bagian dari sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan keringat, yaitu campuran air, garam, dan sisa metabolisme seperti urea. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis adalah lapisan luar pelindung, dermis adalah lapisan tengah yang mengandung kelenjar keringat, pembuluh darah, dan saraf, dan hipodermis adalah lapisan dalam yang berisi lemak. Kelenjar keringat dalam dermis memproduksi keringat yang keluar melalui pori-pori di permukaan kulit. Selain membantu membuang zat sisa, proses ini juga berperan dalam mengatur suhu tubuh dan meringankan kulit saat keringat menguap. Selanjutnya, ada ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi yang berfungsi menyaring darah untuk membuang zat sisa metabolisme dan racun, dan kelebihan cairan dalam bentuk urin. Ginjal memiliki struktur utama berupa korteks. Korteks adalah lapisan luar, medula adalah lapisan dalam, dan pelvis ginjal adalah ruang penampung urin sebelum diteruskan ke ureter. Unit fungsional ginjal adalah nefron, yang terdiri dari glomerulus adalah kapiler untuk filtrasi, kapsula Bowman yaitu untuk penampung filtrat, tubulus yaitu untuk reabsorpsi dan sekresi, serta ductus pengumpul yang mengalirkan urin ke pelvis ginjal. Melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi, ginjal menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH tubuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kulit. Yang pertama, mengeluarkan keringat melalui kelenjar keringat yang berisi air, garam, urea, dan asam urat sebagai produk sisa metabolisme. Yang kedua, membantu melindungi tubuh dari penumpukan racun. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang keempat, mendukung detoksifikasi zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ginjal. Yang pertama, mengeluarkan zat sisa organik dan racun. Yang kedua, mengatur keseimbangan konsentrasi ion-ion penting dalam tubuh. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa. Yang keempat, menjaga tekanan darah. Yang kelima, mengatur produksi sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Yang keenam, mengendalikan konsentrasi nutrisi darah. Yang ketujuh, mengubah vitamin D yang inaktif menjadi aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses ekskresi pada kulit yang menjadi keringat. Proses ekskresi pada kulit terjadi melalui kelenjar keringat
yang menghasilkan keringat sebagai cara tubuh untuk membuang limbah-limbah dan menjaga suhu tubuh. Kelenjar keringat yang tersebar di seluruh permukaan kulit, terutama di dahi, telapak tangan, kaki, dan ketiak, berperan penting dalam proses ini. Keringat sebagian besar itu terdiri dari air, tetapi juga mengandung garam, urea, dan zat-zat sisa metabolisme lainnya. Proses pembentukan keringat itu dimulai ketika tubuh merasakan panas atau peningkatan tubuh akibat aktivitas fisik, cuaca panas, ataupun stres. Sistem saraf akan merangsang kelenjar keringat untuk memproduksi cairan. Nah, cairan ini diambil dari plasma darah yang mengandung air dan zat sisa. Keringat kemudian keluar melalui pori-pori kulit. Saat keringat menguap di permukaan kulit, tubuh kehilangan panas sehingga tubuh tetap stabil. Selain membantu mengatur suhu, keringat juga berfungsi sebagai salah satu cara tubuh mengeluarkan zat sisa metabolisme. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit pada tubuh serta mendukung fungsi tubuh yang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses ekskresi pada kulit yang menjadi keringat. Proses ekskresi pada kulit terjadi melalui kelenjar keringat yang menghasilkan keringat sebagai cara tubuh untuk membuang limbah-limbah dan menjaga suhu tubuh. Kelenjar keringat yang tersebar di seluruh permukaan kulit, terutama di dahi, telapak tangan, kaki, dan ketiak, berperan penting dalam proses ini. Keringat sebagian besar itu terdiri dari air, tetapi juga mengandung garam, urea, dan zat-zat sisa metabolisme lainnya. Proses pembentukan keringat itu dimulai ketika tubuh merasakan panas atau peningkatan tubuh akibat aktivitas fisik, cuaca panas, ataupun stres. Sistem saraf akan merangsang kelenjar keringat untuk memproduksi cairan. Nah, cairan ini diambil dari plasma darah yang mengandung air dan zat sisa. Keringat kemudian keluar melalui pori-pori kulit. Saat keringat menguap di permukaan kulit, tubuh kehilangan panas sehingga tubuh tetap stabil. Selain membantu mengatur suhu, keringat juga berfungsi sebagai salah satu cara tubuh mengeluarkan zat sisa metabolisme. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit pada tubuh serta mendukung fungsi tubuh yang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang perlu dihindari untuk menjaga kesehatan organ ekskresi, seperti ginjal, kulit, dan hati. Yang pertama, bisa dengan mengurangi konsumsi air putih berlebih, karena dehidrasi dapat menghambat fungsi ginjal dalam menyaring darah dan menghasilkan urin. Yang kedua, mengkonsumsi berlebihan garam dan gula, karena garam berlebihan meningkatkan resiko hipertensi yang dapat merusak ginjal. Gula berlebih dapat menyebabkan diabetes yang memengaruhi fungsi ginjal dan hati. Yang ketiga, mengurangi kebiasaan merokok dan polusi udara. Rokok dan polusi mengganggu fungsi paru-paru
dalam mengeluarkan karbon dioksida dan racun. Yang keempat, hindari konsumsi alkohol berlebihan, karena alkohol membebani hati yang menyebabkan kerusakan fungsi hati dalam memproses racun. Yang keempat, mengurangi makanan cepat saji dan junk food. Makanan ini dapat menyebabkan penumpukan lemak di hati atau fatty liver dan meningkatkan resiko penyakit hati. Yang keenam, penggunaan obat sembarangan, obat-obatan tanpa resep dokter atau konsumsi obat tanpa pengawasan dapat merusak ginjal dan hati. Yang ketujuh, kurangnya aktivitas fisik seperti kurang olahraga dapat mengurangi fungsi kulit dalam mengeluarkan keringat, serta berdampak buruk pada ginjal dan metabolisme tubuh. Yang kedelapan, stres berlebihan. Karena stres kronis dapat memengaruhi sistem hormon yang berhubungan dengan ekskresi dan keseimbangan cairan tubuh. Yang kesembilan, kurang tidur atau sering begadang. Tidur yang tidak cukup dapat mengganggu proses regenerasi organ, termasuk organ ekskresi seperti hati dan ginjal. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut, organ ekskresi dapat bekerja secara optimal dan mencegah gangguan kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi, Anda bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, minum air putih cukup. Minum air putih yang cukup membantu ginjal membersihkan racun dari tubuh. Yang kedua, makan makanan sehat. Konsumsi makanan yang seimbang seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, tahu, dan tempe. Yang ketiga, batasi konsumsi garam. Konsumsi garam yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan ginjal. Yang keempat, olahraga rutin. Olahraga seperti jalan santai atau berlari-lari kecil dapat menjaga kesehatan ginjal dan paru-paru. Yang kelima, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat menyehatkan kulit. Yang keenam, hindari rokok dan alkohol. Rokok dan alkohol dapat membahayakan paru-paru dan hati. Yang ketujuh, menunda buang air kecil. Menunda buang air kecil dapat menyebabkan pembengkakan di kantung kemih dan meningkatkan resiko infeksi saluran kemih atau ISK. Yang kedelapan, kelola stres dengan baik. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak buruk pada kesehatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.